Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 3 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Bilangan, bab 12 ayat 1 sampai dengan 13. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Saudara-saudari terkasih, beriman secara mendalam berarti berani mempercayakan diri dalam penyelenggaraan ilahi. Kedalaman iman seseorang sungguh teruji ketika dihadapkan suatu masalah atau pada situasi penuh risiko yang berada di luar kendalinya. Inilah yang dialami Petrus dan para murid lainnya. Mereka takut karena perahu mereka diombang-ambingkan gelombang. Petrus yang takut tenggelam ditegur oleh Yesus. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Orang yang beriman dangkal mudah cemas dan khawatir di hadapan tantangan. Saudara-saudari terkasih, hal yang serupa juga dialami oleh Harun. Rupanya Harun kurang percaya. Harun mulai menaruh curiga dan ragu-ragu akan integritas Musa sebagai Nabi Allah, khususnya ketika setelah Musa mengambil istri seorang Kus. Ini merupakan sebuah hal yang mana tak lazim bagi orang Yahudi. Kehadiran perempuan asing itu dianggap mengancam identitas keyahudian Musa. Karena bimbang, Harun mulai bertanya-tanya, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Harun yang dangkal imannya akan penyelenggaran ilahi dalam kehidupan bangsa Israel telah membuatnya mudah jatuh dalam kebimbangan dan kecurigaan. Iman yang mendalam memampukan kita berani dan teguh dalam pengharapan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang pengalaman hidup para murid ketika badai dan ombak besar menerpa mereka. Dalam situasi demikian, Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Para murid menjadi takut dan berpikir bahwa Yesus adalah hantu. Akan tetapi, ketika ia sampai kepada mereka dan menolong Petrus yang jatuh ke dalam air, barulah mereka percaya bahwa Tuhan ternyata hadir dalam perjalanan mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman hidup bersama Yesus sampai mereka tidak mengenal kuasanya. Dalam ombak dan topan yang sedemikian, hanya kuasa Yesuslah yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara-saudari terkasih, Harun dan Miriam serta para murid Yesus sebenarnya harus menjadi pelajaran iman bagi kita semua. Sebagai orang Katolik, kita harus berani mengimani bahwa Yesus hadir dalam semua pengalaman hidup orang beriman, baik dalam suka maupun dalam duka. Orang beriman adalah orang yang mengenal Yesus dalam kehidupan pribadinya. Mereka akan memandang Yesus sebagai cahaya hidup, dan dengan iman yang sama, mereka akan percaya akan perkataan Yesus. "Aku ini cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku, memiliki cahaya kehidupan." Dalam ketakutan dan kebimbangan kita, Yesus akan hadir dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus meminta agar kita tetap percaya dan berpegang pada tangannya yang akan menghantar kita pada keselamatan. Saudara-saudari terkasih,
seringkali kita mengalami berbagai badai kehidupan, baik besar maupun kecil, yang bisa menghancurkan bangunan iman dan identitas kita. Ada kalanya kita kuat dan tegar menantang badai, namun juga terkadang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Namun satu hal yang perlu kita lakukan adalah berseru kepadanya, "Tuhan, tolonglah aku." Dia pasti akan membalas seruan kita dengan caranya yang khas pada momen yang tepat. Kita diajak untuk meninggalkan perahu kita, sebagaimana Petrus tidak akan bertemu Tuhan kalau dia tidak meninggalkan perahu dan berjalan di atas air menjumpai Tuhan. Kita harus berani keluar dari zona kenyamanan kita untuk menghadapi aneka tantangan dunia. Perahu kita bisa berupa kekayaan kita, jabatan kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, prestasi kita, dan lain sebagainya yang membuat kita berada di zona nyaman dan aman. Jangan sampai perahu kita menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita harus berani meninggalkan perahu kita agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.